Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Itu kan tempatnya orang ibadah ya. Masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang masuk masjid itu, kalau toh dia tidak melaksanakan ibadah yang wajib ya, tetapi dia sudah berdiam diri di masjid, dia sudah beribadah ya. Sudah dikatakan ibadah dan dapat pahala. Ya. Namanya i'tikaf ya. Jadi orang yang i'tikaf itu orang yang dia berdiam diri di dalam masjid. Sebab i'tikaf ini mana gampangnya adalah orang yang menetap ya. Orang yang menetap atau orang yang berdiam diri di masjid itu namanya i'tikaf. Jangankan orang melaksanakan ibadah, orang hanya diam di masjid saja, itu sudah dapat pahala. Karena tempatnya tempat istimewa, yaitu masjid. Bayangkan, jangankan sholat berjamaah, jangankan kita baca Quran, kita hanya berdiam diri di masjid dalam kondisi yang bersih, suci, apalagi kita menunggu tibanya waktu sholat, itu sudah menjadi sebuah ibadah, sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita mengisi i'tikaf ini dengan beberapa kegiatan ibadah. Bertasbih, ya, kita baca Al-Quran, kita beristighfar, kita bersolawat, tambah besar. Kita hanya duduk diam di masjid saja, itu sudah mendapatkan pahala ya, pahala i'tikaf. Tetapi tentu bukan hanya berdiam tanpa tujuan ya. Bukan berdiam diri kosong, hampa tanpa motif. Makanya orang yang beriktikaf itu ya harus ada niatan. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal itu bergantung dari niatnya. Dan dia akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala pun karena niatnya. Jadi kalau orang datang ke masjid niatnya nggak beriktikaf, ya dia tidak bisa mendapatkan pahala karena niatnya bukan iktikaf. Mau tidur misalkan ya, hanya tiduran, hanya nonton video YouTube misalkan ya, chattingan dan lain sebagainya atau ngobrol, yang niatnya bukan iktikaf ya nggak dapat pahala. Makanya harus ada niat ketika kita ingin mendapatkan pahala dari i'tikaf kita di masjid. Apa hukum i'tikaf itu? Huwa sunnatun muakkadatun. Jadi i'tikaf itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Kita tahu muakkad itu adalah sunnah yang sangat penting ya. Sunnah yang sangat penting dan suka diamalkan oleh baginda Rasulullah yang namanya muakkad. Kalau ghairu muakkad ini yang kurang penting ya. Dan Nabi jarang-jarang melakukan kalau ghairu muakkad. Tapi kalau muakkad ini sangat penting dan Nabi sering sekali melakukannya. I'tikaf sunnatun muakkadun. Jadi i'tikaf itu adalah perbuatan amaliyah yang mengandung hukum sunnah muakkad. Berarti sangat penting. Jadi kalau kita lagi ada masalah, sedang ada problematik rumah tangga ya, sedang ada problem, sedang ada gonjang-ganjing, sedang ada kisruh di rumah tangga, kita lari jangan ke tempat-tempat hiburan, tapi larilah ke masjid. Kita sedang pening, sedang pusing menghadapi ya, berbagai macam kesulitan hidup misalkan. Kita jangan lari ke tempat perjudian, kita jangan lari ke tempat hiburan, klub-klub malam, tempat karaoke. Itu bukan tempat untuk membuat hati kita tenang, justru akan semakin gelisah. Tetapi masjidlah tempat yang tepat untuk kita mengademkan jiwa ya. Membersihkan jiwa, menyegarkan jiwa ya, agar jiwa kita nyaman, damai, masjidlah tempatnya. Dan kalau kita memiliki masalahnya, jadikan
masjid sebagai tempat pelarian kita, bukan tempat-tempat yang tidak baik ya. Klub-klub malam itu malah justru menjadi gelisah hati kita. Orang yang beretikaf itu tentu harus memenuhi syarat ya. Wa syurutuhu sab'atun. Ada tujuh syarat yang harus dia penuhi. Jadi orang tidak sekonyong-konyong bisa dikatakan beretikaf ya tanpa adanya syarat itu. Dan orang yang beretikaf kalau dia ingin mendapatkan pahala maka harus memenuhi 7 syarat ini. Apa syaratnya? Yang pertama al-islamu, yaitu harus beragama Islam. Harus yang beragama Islam. Mana mungkin ada orang yang di luar agama Islam dia beretikaf ya. Atau bisa dikatakan etikaf kalau akidahnya belum akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang di luar agama Islam itu tidak sah melaksanakan etikaf. Bahkan kalau dalam Al-Quran ya, At-Taubah misalkan ayat 28. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidil haram. Hai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak menuhankan Allah, najasun, sesungguhnya adalah najis. Ya. Najis di sini bukan najis fisiknya ya, tidak seperti anjing misalnya atau babi, bukan. Ya. Kalau badan mungkin nggak najis ya. Tapi yang najis adalah jiwanya. Karena dia tidak menuhankan Allah, maka Al-Quran mengatakan najasun. Mereka najis. Fala yaqrabul masjidil haram. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Ya. Jangan mereka orang-orang musyrik mendekati Masjidil Haram. Ini yaqrabu ya, bukan yadkhulu ya. Baru mendekat, belum masuk. Mendekat pun jangan. Orang-orang musyrik itu jiwanya najis, bukan orangnya, sekali lagi ya. Jiwanya najis. Karena mereka tidak menuhankan Allah, mereka musyrik. Mereka orang yang menyekutukan Allah. Mereka yang memiliki Tuhan lain selain daripada Allah. Artinya orang yang di luar agama Islam, la yaqrabu, jangan mendekati. Ya walaupun dalam ayat ini ada tempat yang spesifik ya, Masjidil Haram. Janganlah orang musyrik itu mendekati Masjidil Haram. Tapi ya sama aja, mereka juga tidak boleh mendekati, apalagi masuk ke masjid-masjidnya kita. Ya kita sekali lagi, setiap agama itu memiliki dapur masing-masing. Kita nggak boleh campur aduk dalam agama orang lain. Ya. Jadi yang namanya orang saling menjaga persatuan itu wajib ya. Toleransi itu dalam hidup beragama itu wajib ya. Kita umat Islam wajib menjaga toleransi antar umat beragama, itu wajib ya. Toleransi antar umat beragama, bukan toleransi di dalam beragama. Nah, ini awas jangan sampai keliru ya. Kalau toleransinya antar umat beragama, ini hukumnya wajib. Umat Islam wajib menghormati keyakinan dari agama-agama lain. Bahkan Al-Quran melarang kita untuk mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Sebab kalau kita mencaci Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan mencaci Tuhan kita dengan tanpa ilmu. Jadi yang tidak boleh adalah toleransi di dalam beragama. Akhirnya apa? Mencampur agama, mencampurkan aduk agama yang satu dengan agama yang lain itu tidak boleh. Jadi sebaiknya kita umat Islam nggak perlulah masuk-masuk ke tempat ibadahnya orang lain.
Pun demikian orang yang di luar agama Islam, tidak perlulah masuk agama kita, masuk ke tempat agama kita, ya, tempat ibadah agama kita. Kita masing-masing punya dapur lah, lakum dinukum waliyadin. Jangan dalih toleransi kemudian ibadahnya agama lain kita ikut-ikutan masuk, ya. Ibadahnya kita mereka ikut-ikut masuk, itu nggak boleh. Kalau sudah keyakinan kita nafsi-nafsi masing-masing, ya. Kita jangan mencampur adukan agama kita dengan agama yang lain. Jadi orang yang bukan beragama Islam, dia tidak boleh ada dan berdiam diri di dalam masjid. Lagian mau ngapain? Kita juga ke tempat-tempat ibadah lain berdiam diri mau ngapain? Kita masing-masing punya tempat ibadah sendiri-sendiri. Ya. Harus beragama Islam. Yang kedua, syarat beriktikaf wal aklu, dan harus berakal. Harus berakal. Akal di sini ada dua pengertian, ya. Pertama, orang yang akalnya sehat. Seperti kita, ya. Kalau orang yang akalnya tidak sehat, atau kita katakan dia orang gila, ya tentu dia tidak masuk syarat untuk beriktikaf. Jadi orang gila meskipun dia berdiam diri di masjid sampai berjam-jam, ya. Misalkan dari pagi sampai siang itu orang gila berdiam diri di masjid. Ya bukan iktikaf. Nggak sah iktikafnya. Karena apa? Akalnya nggak sehat. Akalnya nggak waras. Bagaimana mungkin orang ibadah dengan berdasarkan akal yang tidak sehat itu? Ya. Pengertian yang kedua, harus berakal, artinya dia harus akalnya dalam kondisi normal, tidak boleh terkontaminasi dengan minuman keras, homer, arak. Kalau orang sudah akalnya nggak sehat, karena dia terbawa oleh pengaruh minuman keras, dia masuk masjid jelas tidak bisa dikatakan iktikaf, ya. Nggak sah iktikafnya. Ya, malah la taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat kalau kau sedang kondisi mabuk itu. Orang yang mabuk semua ibadahnya jelas tertolak, nggak akan sah. Orang mabuk baca Quran, ya mana mungkin bisa. Ya, orang sedang mabuk baca Quran pasti ngaco bacaannya. Ya. Orang mabuk berpuasa, ya nggak bakal sah. Kenapa? Orang mabuk nggak waras akalnya, nanti dia berpuasa. Mungkin dia minum di siang hari, makan di siang, kenapa? Akalnya nggak waras. Pun demikian orang yang melaksanakan sholat, orang yang dalam kondisi mabuk tidak bisa dong melaksanakan sholat. Nanti yang dibaca bagaimana? Itu bisa ngelantur kemana-mana. Jadi la taqrabu sholat, jangan engkau dekati sholat, jangan engkau melaksanakan sholat wa antum sukara. Ayat ini juga memiliki pengertian jangan kau dekati tempat sholat. Kau jangan dekati masjid, kau jangan mendekat tempat sholat, wa antum sukara, kalau kau dalam kondisi mabuk. Yang ketiga, berakal ini bisa diartikan orang yang akalnya sudah matang atau mukallaf, ya. Kalau dia anak-anak, meskipun akalnya sudah ada, cuma mereka belum matang akalnya, ya. Karena mereka belum akil balik. Kalau dia belum akil balik, maka akalnya belum sempurna, akalnya belum matang, maka dia tidak bisa dikatakan iktikaf. Lagian juga anak-anak di masjid, ya nggak bakal berdiam diri namanya anak-anak di masjid, ya dia jalan-jalan, lari-lari, main ke sana kemari. Itu nggak bisa dikatakan iktikaf. Harus orang yang paripurna akalnya, ya. Matang akalnya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, namanya, ya, tamyiz. Atau mukallaf, orang yang sudah bisa menanggung beban. Ya, orang sudah dewasa, sudah masuki masa akil balik, sudah matang akalnya, sudah matang nalarnya, baru dia bisa sah melaksanakan iktikaf di masjid. Dua, ya. Yang ketiga, wan nikau
anil haid, dia juga harus suci dari haid, bersih dari haid. Artinya seorang wanita yang masih dalam kondisi haid tidak sah melaksanakan iktikaf. Seorang wanita dia oleh Allah diberikan fasilitas cuti selama 7 hari ya. Ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang tergantung siklus dan kebiasaannya itu. Dia oleh Allah diberikan secara umum 7 hari ya. Umumnya 7 hari. Diberikan masa cuti, masa libur dalam 1 bulan 7 hari. Dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, nggak boleh hadir di pengajian. Pendeknya tidak boleh melaksanakan ibadah apapun. Walaupun ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah, boleh seorang perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang tidak murni tulisan Arab ya. Bisa dalam bentuk buku tafsir ya. Yang di situ campur aduk, ada Arabnya, bahkan mungkin bisa dikatakan 70% tulisan Latin ya. Aksara Latin. Hanya mungkin 30% yang Arabnya. Nah, itu boleh ya. Ya, sebagian ada mengatakan itu boleh karena memang tidak murni satu Al-Qur'an penuh, satu buku bukan Arab semua, tapi campur aduk dengan aksara Latin, itu boleh. Tetapi kalau kemudian Al-Qur'annya murni Al-Qur'an utuh Arab semua, itu yang tidak boleh. Ya, memegangnya juga tidak boleh, membawanya juga tidak boleh, membacanya juga tidak boleh. Ya. Walaupun tidak terpegang ya, hanya di meja kemudian dia baca, itu tidak boleh. Jadi seorang wanita kalau sudah diberikan jatah libur 7 hari, sudah libur. Manfaatkan itu untuk istirahat, tidak beribadah. Itu kodratnya wanita. Kecuali kalau dia sudah menopause, dia sudah berhenti dari haidnya, dia baru ya boleh untuk beriktikaf. Dan juga ketika seorang perempuan sedang kondisi masa haid, khawatir kalau kemudian dia di dalam masjid, ya kekhawatiran itu pasti ada. Takut ada yang darahnya ada yang netes ya. Darahnya ada yang netes sampai di karpet atau di lantai masjid. Itu yang akan menjadi sebuah masalah. Karena apa? Najis darah itu. Najis, sehingga tidak boleh ada yang menetes di tengah-tengah ruangan masjid. Nah, kecuali misalkan dia hanya sebentar. Dia hanya sebentar. Misalkan dia hanya masuk ke masjid ngambil sapu ya. Dia ke masjid hanya duduk sebentar ya. Itu dibolehkan saja, tapi tidak sah kalau harus beriktikaf. Kalau dia sekedar ikut pengajian itu selama tidak dalam kurun waktu yang lama ya. Hanya 1 jam 30 menit misalkan, dia masih boleh. Tetapi ibadah apapun yang ia lakukan dalam kondisinya haid tidak sah. Ya, tidak sah. Walaupun dia berdiam diri ikut pengajian, tetap dia tidak bisa dikatakan iktikaf karena dia dalam kondisi tidak suci. Wan nifasi, dan juga tidak boleh dalam kondisi nifas. Ya. Nifas ini tentu ya perempuan juga. Ya. Perempuan ini kan darah melulu ya. Ada banyak darah yang keluar itu. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah ya. Ini darah-darah yang sering sekali keluar dalam tubuh seorang wanita. Makanya maklum kalau perempuan itu emosional, ya kita harap maklum sebagai seorang laki-laki ya. Mereka itu kalau emosional gampang marah dan sensitif, barangkali iya karena memang setiap bulan mereka membuang darah itu. Membuang darah. Dan kemudian biasanya kalau perempuan ya rupanya itu lebih cepat nampaknya lebih tua daripada laki-laki itu. Ya tadi,
Karena dia sering mengeluarkan. Kalau laki-laki darahnya utuh gitu. Laki-laki darahnya utuh. Paling-paling dia mimisan sih nggak seberapa ya. Paling dia luka berdarah di kakinya, tapi nggak seberapa. Tapi darah haid selama 7 hari keluar, subhanallah ini ya. Disinilah merupakan letak kemuliaan seorang wanita. Belum lagi nifasnya. Kalau haid mungkin cuma 7 hari, nifas kadang-kadang sampai melebihi 20 hari ya, 1 bulan itu. Mengeluarkan darah subhanallah setelah dia mengandung ya. Melahirkan dengan penuh penderitaan dan begitu membuang darah dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau ada perempuan misalkan ya, suami istri yang usianya sama misalkan ya, usianya sebaya, tapi kok seperti kok lebih tua perempuannya, ya maklum gitu. Perempuan lebih cepat menua daripada laki-laki yang memang darahnya ya utuh gitu. Seorang perempuan yang sedang nifas, dia tidak boleh beriktikaf dan tidak sah. Tidak sah beriktikaf sebelum dia mandi wajib. Pun demikian haid. Kalau dia belum selesai, ya, ataupun dia sudah selesai, dia harus segera mandi wajib. Makanya yang berikutnya, wa alla yakuna junuban. Ya. Dan tidak sah pula, ya, tidak sah pula orang yang iktikaf la yakuna junuban, yang dia tidak mandi junub atau dia sedang kondisi junub ya. Kalau dia masih kondisinya memiliki hadas besar, dia tidak sah untuk melaksanakan iktikaf. Misalkan dia habis hubungan badan ya, segera dia mandi wajib. Sebelum dia mandi wajib, dia masih memiliki yang namanya hadas besar. Kalau dia masih punya hadas besar, biarpun dia wudhu misalkan, tetap wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Karena dia masih ada hadas besarnya, walaupun tidak ada bentuknya, tidak ada bendanya misalkan ya. Kalau hadas kecil kan bendanya ada gitu kan. Air kencing, ya, kotoran, najis. Tapi kalau misalkan hadas besar sudah nggak ada. Ya. Tapi badannya, raganya masih ya, dianggap belum suci dari hadas sebesar. Misalkan perempuan habis haid ya. Selama 7 hari ya, di hari ke-8 dia berhenti. Ya. Bersih dan berhenti. Sudah nggak ada najisnya, udah bersih, ya, udah hilang. Tapi dia dihukumkan masih bernajis. Dia masih memiliki hadas besar. Kalau dia nggak mandi wajib, nggak junub, meskipun sudah bersih, tetap dia tidak boleh ibadah. Dia wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Wudhunya tidak sah, ya apalagi sholatnya. Tapi sudah bersih Pak, iya, tapi fikih mengatur kalau kau sudah bersih, mandi dengan mandi junub, mandi janabah, mandi wajib, mandi besar ini, kau bisa menghilangkan hadas besar dari tubuhmu. Walaupun si darah tadi sudah hilang beberapa jam yang lalu ya. Tapi kalau kita belum mandi wajib, masih tidak sah. Pun demikian ketika seorang suami istri habis hubungan badan ya, habis hubungan badan, walaupun bersih, tidak ada najis dalam tubuhnya, kalau dia belum mandi wajib, maka dia belum sah berwudu, belum sah melaksanakan sholat. Jadi cara membersihkan kita dengan hadas besar ini yaitu melalui mandi wajib. Ya. Ini syarat yang harus dipenuhi menurut fikih. Dan inilah indahnya ajaran Islam. Ya. Indahnya ajaran Islam. Islam sangat memperhatikan betul kebersihan. Sangat memperhatikan betul kebersihan kita. Tidak ada agama yang detail betul mengatur kebersihan kecuali agama Islam. Dari cara kita membersihkan najis diatur harus begini. Harus menggunakan air. Kalau toh batu harus seperti ini batunya. Diatur sedemikian rupa itu. Sampai dibahas najis, ada najis kecil, najis besar, najis sedang, ada mutawasito, ada mukhafafah, ada mughaladzah. Contohnya ini, membersihkannya seperti ini. Ya. Kalau tidak seperti ini tidak sah, itu diatur oleh fikih itu.
Mana ada agama yang mengatur sampai detail seperti itu. Berarti Islam agama jorok, Pak. Dia mengajarkan tentang kotoran, bukan jorok ya. Endingnya adalah sholat itu. Kalau kita nggak mengenal mana najis, mana yang bukan najis, kalau kita nggak buta dengan ilmu fikih, ya, tidak tahu mana yang benda-benda yang bisa mengganggu sholatnya, bisa menghilangkan kesuciannya, ya orang bisa tidak akan sah melaksanakan sholat. Endingnya adalah sholat. Ya, kita mempelajari najis, kita mempelajari hadas. Ya, endingnya adalah agar wudhu kita sah dan agar sholat kita menjadi sah. Bukan karena kita mengajarkan hal-hal yang jorok, hal yang tabu, tidak. Ya, endingnya adalah melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Wa'al yalbasa fawqa tuma'niyatis sholati. Ia harus tinggal berdiam diri di masjid melebihi tumakninahnya orang melaksanakan sholat. Ya. Dia melebihi orang ketika melaksanakan sholat. Ya. Kalau kita duduk sebentar hanya 1 menit, ya itu etikafnya enggak afdol ya. Orang etikaf masa 1 menit ya. Duduk sebentar ya. Harus melebihi orang tumakninahnya melaksanakan sholat. Itu. Baru dikatakan dia beriktikaf. Wa yakuna fil masjidi wal jami'u aula. Bisa dikerjakan di masjidnya. Wal jami'u aula, dan utamanya di masjid jami. Masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, bukan musola ya. Kalau musola ini tempat yang sifatnya umum ya. Di rumah kita juga ada musolanya ya. Walaupun hanya 1 meter. Itu bisa dikatakan musola. Di kantor kita ya misalkan hanya ada musola ukuran 2 meter ya, itu dikatakan musola, bukan masjid. Walaupun secara makna masjid tempat sujud ya kan. Tapi secara pengertian khususnya masjid adalah ruangan atau tempat yang dipakai untuk sholat ukuran besar yang minimalnya bisa menampung 40 jamaah. Ya, 40 jamaah dan bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau di rumah kita ada 1 meter, 2 meter nggak pakai untuk sholat Jumat, kita berdiam diri, itu bukan etikaf yang ada dalam rumah. Ya, etikaf tuh harus di masjid. Di musola nggak sah itu, ya nggak sah ya, walaupun musolanya besar, tapi di sini ada wal jami'u aula, diutamakan di masjid jami. Masjid jami yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat.